Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, salam sehat luar biasa buat kita semua, buat Anda dimanapun berada. Pada hari ini saya ingin berbagi kepada para pengangguran mania dimanapun Anda berada. Banyak yang bertanya dan juga khususnya baru para pemula yang ingin menanam tanaman anggur, namun masih bingung ya, masih bingung itu dalam artian metannya bagaimana, terus potnya bagaimana, cara menanamnya bagaimana. Jadi mungkin di antara pertanyaan-pertanyaan yang tersebut di sini saya akan berbagi ya dengan teman-teman semua, sekedar berbagi tip aja, bahwa menanam anggur itu sebenarnya gampang-gampang susah. Ya kalau dibilang gampang kalau kita sudah memahami caranya, kalau kita udah tahu konsepnya bagaimana menanam anggur. Namun kalau dibilang susah, ya kalau karena kita belum tahu. Nah buat Anda yang baru ketemu saya di channel ini, berarti pas banget nih. Saya akan membagikan tips bagaimana cara memulai menanam tanaman anggur, khususnya anggur impor ya. Anggur impor yang rasanya itu manis, besar, dan bisa kita konsumsi sebagai table grape atau anggur meja. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa yang baru datang, selamat datang. Jangan lupa subscribe ya, subscribe channel saya di Merdeka 2 Grape dengan Suradi. Di sini mungkin biar Anda juga tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, kita simak aja penjelasannya bagaimana memulai menanam anggur, terutama anggur impor. Baik sahabat pengangguran dimanapun Anda berada, di depan saya ini atau di depan layar kita sudah ada 6 jenis media beserta treatment yang kita pakai untuk merakit media tanam buat tanaman khusus anggur. Nah, pada intinya bahwa tanaman anggur itu akan bertumbuh secara baik, berkembang secara vigor, lalu bisa berbuah secara lebat itu dengan media tanam yang baik pula. Nah, media tanam yang baik untuk tanaman anggur, khususnya anggur impor, yang pertama kita bisa siapkan adalah tanah. Tanah ini bisa tanah merah atau tanah persawahan atau tanah ladang. Yang penting tanah ini sudah digemburkan ya, digemburkan seperti ini ya. Jadi sudah gembur tanahnya. Kemudian media yang kedua kita butuhkan adalah skam padi. Nah, saya rekomendasi biasanya disarankan skam padi yang sudah lapuk, yang seperti ini ya. Jadi bukan yang masih baru, yang masih kuning, tapi yang sudah lapuk, yang sudah lama. Yang media ketiga kita adalah skam bakar, arang skam ya, skam bakar. Ini yang udah dibakar, skam bakar. Terus ini pasir. Oke, pasir. Nah, untuk perbandingannya atau dosisnya itu 1:1 banding setengah. Untuk pasirnya setengah aja, jangan terlalu banyak. Jadi pasir itu udah sangat porositasnya sangat tinggi, jadi kita hanya sebagai pelengkap untuk pasirnya. Nah, di sini juga ada yang di media ini oren, ini adalah kapur dolomit. Kapur dolomit itu sangat baik untuk menyuburkan tanah. Kalau yang di sebelah ini adalah obat hama. Ini namanya Furadan. Furadan, teman-teman atau sahabat pengangguran
bisa beli di toko pertanian. Puradan itu untuk membasmi hama ya, hama di dalam tanah ataupun media-media yang baru ini ya. Jadi intinya jangan sampai ada ketika kita nanti sudah rakit semua, kita campur semua, ada hama yang berkembang sehingga pada saat kita tanam tanaman anggur kita itu dapat merusak akar. Nah, itu fungsinya dari puradan. Puradan juga bisa mematikan semut dan lain sebagainya. Oke. Baik ya. Untuk tahap selanjutnya tinggal kita campur aja. Kita aduk nih, kita geser dulu. Jadi kita lakukan pencampuran seperti ini. Jadi kita aduk secara merata sampai dia itu tercampur ke seluruhnya. Oke. Nah, kita campur terus ya rekan-rekan ya. Nah, kira-kira beginilah tahap awal buat para pemula yang mau menanam anggur di dalam media. Medianya nanti bisa ditaruh di dalam pot atau planter bag. Kita aduk ya semuanya sampai rata. Time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you have to be who you were made to be. As you step out on the road, Oke sahabat, ketika media ini sudah tercampur secara merata, jangan lupa ya kita taburkan. Ini adalah dolomit. Dolomit ini untuk menyuburkan tanah ya, dipakai para petani. Dosisnya bagaimana? Dosisnya kalau dolomit itu disesuaikan aja dengan media yang mau kita tanam. Misal medianya kita buat satu pot nih ya, buat satu pot berukuran 30 seperti ini, kita bisa pakai dolomit itu kurang lebih 4-5 sendok. Kita campur ya. Nah, sekalian kita campur juga ini puradannya. Puradannya untuk pot ukuran 35 nih, 30 ya, 30. Kita bisa pakai 2 sendok cukup. 2 sendok full. Ini untuk mematikan segala jenis hama di dalam media tersebut. Oke, kita aduk lagi sampai rata, sampai benar-benar rata ya. Kira-kira seperti ini ya sahabat prosesnya. Jadi ini proses untuk media tanam anggur. Oke, cukup ya. Sekian proses dari pencampuran media tanam tanaman anggur khusus buat para pemula yang masih bingung untuk medianya. Oke, selanjutnya media tanam ini jangan langsung dipakai ya. Jadi didiamkan dulu sampai kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan.
baru bisa kita gunakan. Tujuannya biar apa? Biar semua unsur yang kita campur itu bisa menyatu dan untuk siap kita tanam. Salah satu ciri ya, ciri-ciri bahwa media yang kita campurkan itu sudah bisa ditanami atau subur, itu dengan tumbuhnya rumput seperti ini ya, rumput. Jadi rumput tuh kalau medianya subur gampang banget tuh numbuh tuh ya, rumput ya. Rumput itu sebagai patokan aja, tapi minimal 2 minggu sudah bisa digunakan, sebulan lebih baik ya. Demikian cara atau merakit media tanaman anggur, yang semoga video ini bisa bermanfaat buat para pemula yang baru menanam anggur. Dalam hal ini saya belum mau memberikan pupuk ya, pupuk sama sekali, karena nanti pemberian pupuk itu dilakukan ketika bibit sudah mulai tumbuh sulur. Ada yang tahu sulur? Sulur itu pada tanaman anggur seperti ini ya teman-teman ya. Akan saya informasikan baik. Ini sulur. Nih ya. Ini sulur nih, namanya sulur. Jadi kalau tanaman anggur ini sudah ada seperti ini, sudah ada sulurnya, silakan berikan pupuk vegetatif. Demikian review dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan silakan bertanya jika di kolom komennya. Insya Allah kalau misalnya waktunya tepat akan langsung saya balas, dan jika delay slow respon, sekali lagi mohon maaf karena kesibukan saya juga yang masih bekerja. Oke, salam sukses selalu, salam pengangguran, salam sehat buat kita semua. Kita pasti bisa.